Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gorita Rasika dengan NIM 240170041. Saya mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang virus komputer, mulai dari pengertiannya, variasi, atau jenis-jenisnya, cara penyebarannya, sampai bagaimana cara kita menangani dan mencegahnya. Sebagai pengguna laptop dan internet setiap hari, memahami konsep tentang virus komputer sangat penting supaya kita bisa menjaga keamanan data dan perangkat kita dari kerusakan atau pencurian informasi. Virus komputer adalah program jahat yang dirancang untuk mengubah, merusak, atau mencuri data di dalam sistem komputer. Virus biasanya menempel pada file tertentu dan akan aktif saat file itu dijalankan. Setelah aktif, virus dapat mengandalkan diri dan menyebar ke bagian lain dari sistem, bahkan ke perangkat lain yang terhubung. Akibatnya, komputer bisa menjadi lambat, sistem operasi error, file hilang, atau muncul program yang tidak dikenal. Virus ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan virus biologis, sama-sama menyebar, menular, dan merusak sistem tubuh inangnya. Tujuan diciptakannya virus komputer bisa bermacam. Ada yang dibuat hanya untuk merusak sistem atau file. Ada juga yang dirancang untuk mencuri data pribadi seperti password, dokumen penting, atau informasi perbankan. Beberapa jenis virus yang digunakan untuk mengambil alih kendali komputer dari jarak jauh atau bahkan mengubah sistem operasi agar tidak bisa dijalankan dengan normal. Nampaknya tentu saja besar, dan komputer bisa menjadi lemot, sistem tidak stabil, dan data pribadi kita bisa tersebar tanpa kita sadari. Secara umum, virus komputer dibagi menjadi beberapa jenis atau variasi. Yang pertama adalah file infector virus, yaitu virus yang menempel pada file format X atau COM. Saat file tersebut dijalankan, virus ikut aktif dan menyebar ke file lainnya. Yang kedua, boot sector virus, menyerang area awal media penyimpanan atau sektor boot pada hard disk. Akibatnya, komputer bisa gagal booting atau tidak bisa masuk ke dalam sistem operasi. Yang ketiga, makrovirus, biasanya menyerang dokumen seperti Word atau Excel. Virus ini menyebar lewat makro yang tertanam di dokumen dan aktif ketika file dibuka. Keempat, worm, yaitu virus yang bisa menyebar otomatis melalui jaringan tanpa butuh campur tangan pengguna. Dan yang terakhir adalah Trojan horse, virus yang menyamar sebagai program baik-baik, padahal diam-diam mencuri data atau membuka akses ke sistem kita. Selanjutnya, konsep penyebaran virus. Virus dapat menyebar melalui banyak cara. Yang paling umum adalah melalui flash disk atau perangkat eksternal yang sudah terinfeksi. Ketika kita mencolok flash disk tanpa memeriksanya terlebih dahulu, virus langsung berpindah ke komputer kita. Selain itu, virus juga bisa menyebar melalui email atau link palsu, download software bajakan, atau bahkan sistem web yang tidak aman. Saya sendiri pernah mengalami hal ini. Waktu itu saya meminjam flash disk teman saya untuk menyalin tugas, tetapi setelah itu laptop saya jadi lambat dan muncul banyak file shortcut. Setelah saya periksa, ternyata ada virus yang ikut tersalin. Dari situ saya belajar pentingnya melakukan scan antivirus setiap kali menggunakan perangkat eksternal. Ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan ketika komputer kita terinfeksi virus. Biasanya komputer akan menjadi sangat lambat, file penting tiba-tiba hilang, atau berubah nama, muncul iklan atau pop-up aneh, dan kadang antivirus tidak bisa dijalankan. Kadang juga ada program asing yang tiba-tiba dijalankan sendiri tanpa dibuka. Kalau hal-hal seperti ini mulai muncul, kemungkinan besar perangkat kita sudah terinfeksi virus. Untuk menangani virus, hal pertama yang dilakukan adalah menggunakan antivirus percaya. Antivirus ini berfungsi mendeteksi, menghapus, dan mencegah masuknya virus baru. Selain itu, pentingnya juga untuk selalu memperbarui sistem operasi dan antivirus secara berkala, karena pembaruan itu biasanya menutup celah keamanan yang bisa dimanfaatkan virus. Kita juga harus berhati-hati dalam membuka file atau tautan dari sumber yang tidak dikenal, dan selalu mencadangkan data penting di penyimpanan lain seperti cloud dan hard disk eksternal. Dengan begitu, kalaupun komputer kita terkena virus, data kita tetap aman. Langkah pencegahan sebenarnya cukup sederhana, asalkan dilakukan secara rutin. Jangan menginstal software bajakan.
aktifkan firewall, hindari klik tautan mencurigakan, dan biasakan melakukan scan otomatis setiap kali menyambungkan perangkat baru. Edukasi juga sangat penting, terutama bagi pengguna baru, agar lebih berhati-hati berinternet. Kebiasaan kecil seperti itu akan sangat membantu menjaga keamanan sistem komputer kita dari ancaman virus. Dapat disimpulkan bahwa virus komputer memiliki berbagai jenis dan cara penyebaran yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki satu tujuan utama, yaitu merusak sistem dan mencuri data pengguna. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna harus lebih waspada, rutin melakukan update sistem, dan selalu menggunakan antivirus agar perangkat tetap aman. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.